Kita dari sini ya, kita di posisi ada di paling bawah. Nah di sini. Nah karena ini ilustrasi penggunaan aplikasi diferensial. Ingat, membuat persamaan garis singgung dan normal, bukan gradien. Terus ngegambar sama bidang. Nah, Ibu kita sekilas Ibu udah bahas, bukan sekilas, ya baru sekilas di kelas. Itu kalian Ibu ditugaskan, membuat gerambang. Nah, perhatikan dengan mengidentifikasikan perilaku ujung-ujung pasangan gambar berikut. Nah, nanti kalian akan menghadapkan seperti ini. Cuman ada beberapa soal jebakan, mau di garis, di kuadrat, mau di polinomial, fungsi polinomial. Ada beberapa yang tidak bisa menggunakan aturan sebenarnya. Berarti petanya nyambung sini ya. Nah, di aplikasi diferensial. Nah, tadi nota ininya ada 3. Nah, sekarang Ibu bahas ke sini. Pengertian diferensial adalah gradien. Jadi kalian bisa belajar dari sini, ya. Pengertian diferensial adalah gradien garis singgung sebuah kurva. Syaratnya kurvanya merupakan grafik fungsi atau perubahan suatu fungsi dalam sesaat. Contoh, ya contoh kalian bisa lihat ya, karena Ibu betul-betul kalian harus ini yang namanya diferensial. Diketahui kurva Y, tentukan nilai gradien kurva pada titik 5,8. Nah, diketahui kurva Y sama dan X kuadrat min 4X plus 3, tentukan nilai gradien kurva pada titik 5,8. Ini kan boleh dong kalau besok Ibu sajikan gambar parabola, karena Ibu pengen kalian membuat grafik parabola itu sudah tidak jadi Ibu akan disajikan gambar tapi tidak ada persamaannya. Sama Ibu disajikan nih ya, dari ini. Sorry, karena memang Ibu betul-betul membutuhkan kalian harus bisa. Ini udah belajar dari tahun-tahunan, dari SMP. Nah, jadi buat tentukan gradien kurva pada gambar ini. Ibu nggak akan menyajikan kurvanya yang ini. Nggak, kalau ini oke lah, baru. Tapi ya, kalau ini nggak bisa wajar. Tetapi karena yang dihadapi parabola itu wajib harus bisa. Maka sama Ibu akan dikasih soal ini. Nih, Ibu kasih soal ini. Gambarnya, kalau ini kan masih Ibu diketahui kurva. Kalau Ibu nanti tak sajikan gambar garis, tentukan gradien pada kurva pada titik 5,8. Titiknya nggak ada, Mem. Ya, titik 5,8 kalian bisa lihat. Ya, kalian bisa lihat posisi titiknya ada di mana. 5,8 jelas. Ya, jelas ada di bagian sini. Nih, ini di bagian sini nih. Ini 5,8, jelas titiknya ada di bagian sini. Mana 5,8? Bisa di sini, di antara sinilah contoh. Titik itu ada di sinilah. Misalkan 5,8. Tapi besok sama Ibu dengerin ya, tidak ada ininya. Kalau sekarang sama Ibu kan di guidance ada ininya. Ya, besok sama Ibu dikasih gambar kurvanya. Jadi kalian tolong buka PDF-nya, cara membuat gambar kurva. Rumus apa yang harus kalian bisa? Ya, Y sama dengan, nanti ini AX kuadrat BX plus C. Nah, tolong dibuka. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus Y. Y sama dengan X min X1 X min X2. Nah, ini sekarang sama Ibu di guidance ininya ada. Jadi besok, karena ya yang kalau yang ini gambar ini bisa Ibu sudah kalian menggambar di kelas sama Ibu sudah diterangkan. Tetapi sekarang tak balik, ada gambar nggak ada ininya. Kenapa? Tujuannya nanti di integral harus bisa. Jadi Ibu menyajikannya dulu karena ini ulangan harian. Nah, ini ada ulangan harian.
sama ibu suruh gambar gradien kurvanya. Next time di integral sedikit rada ini mencari luasnya, bisa ya. Nah, kalau gradien ini ada, mem Y aksennya berapa? Y aksennya ya, Y aksennya adalah 2x min 4. Gradiennya Y aksen 2x min 4. 5,8 masukkan 5, karena ini 2x, 2 kali 5 kurang 4, 6. Nah, sementara, jadi sama kalian buka ini ya, buka ini. Jadi si gradien kurva itu adanya di pengertian, tidak di sini, sedangkan ini judulnya aplikasi. Tolong ya Ibu tuh, kenapa tolong? Aduh, kalau sudah masuk soal kalian itu aku paham tidak, itu yang dikejar ya. Nanti kalau sudah jago, kalian bisa tutur sebaya, bisa paham, bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jadi tolong, bagian nomor 5 ini pengertian, bukan aplikasi. Sementara aplikasi bertiga. Nah, sekarang kita lihat sini. Oke, kita pindah ke bagian sini, aplikasi diferensial. Aplikasi diferensial ada persamaan garis singgung, ada membuat grafik, dan ada yang namanya di aplikasi pada bidang lain. Mana ini, Mem? Oke, kita lihat soalnya. Persamaan garis normal. Nah, setiap anak, ya karena ibu kemarin juga yang pinter kan, ada Alma, ada apa. Terus ibu tanya, waduh, enggak tepat sasaran, mana gradien, mana persamaan garis. Nah, itu yang ibu takutkan. Nah, ini ya. Kalau yang namanya garis normal, dia harus tegak lurus dan melalui titik singgung. Nah, contoh, jika kurva ini kurvanya sama tuh, tak buat kurvanya sama, tentukan persamaan garis singgung di 5,8. Kalau ini nilai gradien tok, yang ini persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva, persamaan garis singgung kurva kan gradiennya 6 nih, dapat dari sini nih. Ini di pengertian. Masukkan Y1, nah dapat ini. Kalau garis normal, titiknya harus sama di 5,8. Cuman gradiennya karena tegak lurus, M-nya 6, maka gradiennya min 1/6. Kayak ada di sini ini ya, tolong, ini guidance-mu sampai ujian, sampai PTS, ujian sampai ujian mandiri. Aplikasi diferensial. Nah, sketsa buat gambar ini. Sebaiknya jangan dihafal sih. Kalian bisa berulang-ulang kayak gini ya. Nah, ini bidang fisika. Nah, sekarang ngegambar, buatlah kurva. Nah, buat kurva dengan diferensial turunannya ke 1, turunan kedua. Nah, ini puncak. Nah, untuk menentukan puncak pakai turunan kedua. Kalau dia lebih besar, maka puncaknya minimum tuh. Ya. Fungsi naik lebih dari 2, dia naik fungsinya. Lebih kecil 2, angka 2 kan di sini nih, angka 2 ada di sini nih, angka 2 ada di sini. Ya, dia turun. Lalu, nah, ya ini sudah gambar. Nah, sekarang bidang lain. Soalnya sama, tak buat soalnya sama. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 4x-8 meter dan lebar x-3 meter agar luas pemupukan taman minimum. Tentukan panjangnya. Keliling kan keliling itu 2P tambah R. Kalau nggak mau ngapal, ini P, ini P, ini L, ini L. Jadi kan L-nya ada 2, P-nya ada 2. Berapa dia? Ya, P-nya adalah 4x min 8. Ya, kelilingnya nih, persegi panjang dan kelilingnya 4x min 8, dan lebarnya adalah x min 3, Ya, ini ada dibagi 2, x min 3, lebarnya dapat. Nah, dia luas itu panjang kali lebar. Nah, dapatnya kan x kuadrat. Ini lihat, kalian perhatikan. Ibu desain soal ini sama, kuadrat min 4x ya. Artinya matematik itu gampang gitu loh ya. Cuman orang kan kalau di buku kayak statistik, masuk soal ini nyari rata-rata beda soalnya, nyari ini soalnya beda. Jadi yang ibu tahu, anak-anak tuh bingung,
rata-rata rumus ini. Padahal desain itu soal dari awal ya, soal ini ibu desain, artinya cuma pertanyaannya tok yang beda. Kan ibu di kelas juga, yuk dari sini dirubah dikit, oh ya dari sini berubah dikit, oh yuk dari sini berubah dikit. Tuh, sama dari sini. Nah, ini gampang matematik itu. Dapat. Nah, ini kan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, luas. Ya, luas itu tak turunkan nih 2x min 4 supaya nyari ininya. Dapat 2, masukkan ke sini. Nah, luasnya itu dia carinya turunan kedua, minimum maksimumnya. Ya, x-nya 2. X-nya 2. Nah, luasnya berapa? Masukkan ke Y. Min 1. Dia berapa? Min 1 tuh. Ya, kalau betul. Cuman ini gambarnya kotak. Tapi ingat persamaannya kuadrat. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kebayanglah sama ibu. Mem dapat L-nya X kuadrat min 4X plus 3. Saya tadi belajarnya ini loh fungsi kuadratnya. Tuh. Kadang ibu merasa bersalah ya. Ini anak-anak suka, Bu, ini kan soal tadi membuat grafik ini yang kita buat. Ini loh soalnya, grafiknya ini. Nah, tapi sekarang ibu bentuknya ini loh, X kuadrat 4X min 3. Sebenarnya ini kan harusnya kan ini karena Y-nya ya, sebenarnya kalau mau, nah ibu betulin X sama dengan ini. Nah, si Y itu adalah si LX. Jadi kalau dalam matematik, Y sama dengan L dalam X. Berarti Y-nya tetap Y, ini L-nya dalam fungsi Y. Jadi biar nggak rancu. Nah, sementara kalau ini kan biasanya disajikannya persegi panjang ini loh, Bu. Kok yang tadi persamaan cara berhitungnya. Nah, jadi yang menjadi jeda itu pada saat dari gambar menjadi bentuk real. Nah, kayak gini. 2 tambah 3 tambah 1. Nah, itu kan 2 tambah 3 tambah 1. Ya. Ini model ini berhitung 2 tambah 3 1 kan 6. Boleh nggak 6 kali 1? Boleh nggak 6 bagi 1? Atau 12 dibagi 2 boleh nggak? Boleh. Nah, create-nya itu yang disebut matematik. Itu yang create-nya yang disebut matematik itu. Jadi tolong berhitungnya, bukan grafiknya. Ini kalian masih berhitung nih sorry ya, kalian dari sini masih berhitung nih, ini masih berhitung meskipun persamaan garis ini pun masih jatuhnya berhitung zaman dalam bentuk grafik. Tapi ini sudah aplikasi sepenuhnya. Kita menghitung ini kan gambar Y sama dengan X kuadrat, kebayang sama ibu, kamu pasti membuat parabola. Padahal soalnya adalah kolam. Nah, antara gambar kolam dan parabola, anak-anak kan nggak nyambung. Tadi kita gambar parabola, skala kolam, ini berhitungnya, gitu ya, istilah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh tadi gambar contoh lanjutan aplikasi diferensial untuk buat grafik, ya. Ini tolong kuasai, malu sudah kelas 2 semester 2 kalau gambar dan cara gambar nggak bisa kebangetan. Nah, ini ibu berkali-kali ini tujuannya untuk mencari titik puncaknya maksimum kah atau minimum ya. Nah, sementara yang ini diferensial, nah seperti ini, fungsi naik fungsi turun ya. Nah, Nah, terus lihat lagi. Nah, ini kalau pangkat 3. Kalau sudah pangkat 3, ini nggak bisa pakai cara ini. Caranya cuma satu tok. Itu. Jadi kalau pakai cara diskriminasi, tapi jangan dilupakan. Ya, kalau sudah tidak bisa dengan cara cara diskriminasi, jangan dilupakan, ini tetap main gitu, karena kebutuhannya beda-beda. Diferensial urutannya seperti ini. Ya. Nomornya. Nah, ini kalau naik ini turun karena nah yang bagian sulit ini ada di IPA 2 sudah ibu bikin soal dari satu tugas yang kalian kerjakan. Oke, instruksinya dari ibu ya. Nah, itu ibu juga kemarin. Kalau persamaan kurva biasa dilambangkan dengan fx. Nah,
Kalau dia fisika jarak, nah gini, kalau fisika karena memang berulang orang nggak terlalu masalah. Nah pindahnya ke sini di ekonomi yang biasa di matematik F. Nah tolong ya ini. Nah, di matematik F, di fisika S, di ekonomi R. R dia X-nya satuan barang, P-nya harga barang. Nah, biaya total CX laba total. Nah, ini nggak bisa dirubah orang ekonomi ya. Kamu jangan coba merubah lambang-lambang ekonomi gitu. Dia lambangnya R ya, R. Nah, dia lambangnya R. Nah, gitu. Terus jadi ketahuilah dia persamaannya R kalau bab fisika SK. Kedua, kemiringan garis tangen gradien. Kalau di fisika turunan pertama adalah rata-rata. Tapi kalau di di ekonomi rata-rata biaya atau fungsi permintaan. Ya. Ini lumayan berat, susahan ekonomi. Kalau kemiringan titik stasioner turunan pertama fungsi naik fungsi turun nih. Tapi kalau di fisika kecepatan sesaat, kan ada kecepatan sesaat ya. Nah, ada kecepatan rata, ini kecepatan sesaat. Nah, yang ini laju perubahan sesaat biaya, yang dikenal tuh biaya marginal. Ya, jadi ada yang namanya pendapatan marginal, revenue, harga marginal, turunan pertama, laba marginal dari DP besar. Susah ekonomi, anak-anak kesusahannya karena lambangnya aja. Ya, nah ini dan biasa kalau ujian yang keluarkan ekonomi, puncak, luas, volume, maksimum, minimum. Nah kodenya carinya di sini. Nah ini percepatan. Di ekonomi nggak ada. Jadi ekonomi itu sampai turunan pertama, cuman lihat cerita ininya lambang yang susah dimengerti. Nah sekarang perhatikan, proyek pembangunan satu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari ya juta rupiah. Nah dia satuannya kadang di belakang per hari. Biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah berapa juta rupiah. Nah di sini yang anak kadang nggak mau literasinya, proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan X hari dengan menghabiskan biaya proyek per harinya. Jadi kalau satu hari pasti cuma segini dong. Kalau 2 hari berarti 2 dikali X min 4 plus 3 per X. Kalau 3 hari 3 X min 4 plus 3X. Kalau 10 hari 10 dikali X. Karena 10-nya harinya ini biayanya per hari. Jadi kalau X hari berarti X kali ini dapatlah ini. Nah, soal ini sama dengan yang tadi. Tadi kolam ini biaya. Nah, terus lanjut ya sama Ibu. Turunan pertamanya ini dapatnya 2. Maka ini tuh adalah, tadi kita berbicara adalah revenue, pengeluarannya ya X kuadrat min 4X. Berapa kalau dia minta apa? Minta biaya minimum. Pengeluaran minimumnya berapa sih? Ini ya artinya tidak, kok Bu bisa bisa saja minimum. Ya, bisa saja minimum. Ya, dia defisit. Dalam ekonomi -1 piutang jatuhnya, bacanya piutang kayak gitu. Nah, lagi ya. Nah, ini fisika, sebuah jangkar kapal dilemparkan ke laut dengan kedalaman H kilometer, dirumuskan sama. Fisika HT. Kalau untuk ketinggian kedalaman H, kalau panjang ini S. Nah, fisika lambangnya suka-suka dia S. SH. Nah, dalam T ini sama, dalam matematik X kuadrat ini min 4X plus 3. Tapi kalau fisika sesuai dengan konteksnya. Kedalaman maksimum tadi minimum ya, maksimum min maksimum dong. Ini tadi apa? Oh, ini coba turunannya berapa? 2 lebih kecil 0. Salah ini X kuadrat min 42X. X-nya 2. Ya, turunan keduanya berapa sih? Turunan kedua 2X adalah 2 lebih besar 0.
minimum dia dapatnya tuh, keluarannya minimum. Tapi di sini turunan kudanya juga minimum. Jadi kalau pertanyaan, maka kedalaman maksimum yang dicapai jangkar kapal, Bu, di sini maksimum, ini minimum. Ya kedalamannya minimum. Kan minimum tuh gitu ya. Nah gambar ini kedalaman kan bahasa fisika, kedalaman maksimum paling jauh. Nah jadi anak-anak suka gini, Mem, kedalaman maksimum. Tapi kan gambar ilustrasinya gini, berarti kedalaman maksimum, tapi ini minimum. Nah itu jebakannya di situ ya. Jadi soal satu ini sama ibu dibuat satu, tapi hati-hati, apa namanya, kalian harus pahami artinya. Pertanyaannya doang tok yang beda, isinya sama. Dari sini ibu desain sampai bawah sama, cuman aplikasi. Jadi kalau kau baca buku apapun gampang, artinya wah soalnya diganti, misalnya soalnya diganti untuk penampakan kayak gini. Nah ini gambar apa caranya sama. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat, misalnya contoh begini, ini bukan ibu nggak akan ngasih pertanyaan ini begitu mudah ini, tapi minimal kamunya, ibu ada kesalahan menerangkan di satu besok ibu ralat. Dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, pasangkan masing-masing fungsi polinom berikut dengan salah satu grafik AD. Nah, kalau dia pangkat 4, pasti puncaknya 3. Ya, 3. Yang 3 mana? 1, 2, 3. Nah, terus, kalau puncaknya 3, dia 2. Mana yang 2? 1, 2. Ya, terus mana lagi? Pangkatnya 6, berarti 5. Mana 5? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tuh. Kalau pangkat 5 dia 4. 4 mana? 1, 2, 3, 4. Bukan. Jadi kalau dia kalau kamu bikin ilustrasi, entah kamu next time jadi ya membantuin orang atau jadi kamu lihat di gambar AI, kan sekarang anak-anak sudah canggih. AI tidak semuanya benar. Pada saat dia salah karena ada sesuatu, kamu tahu, oh ya gambarnya yang disediakan misalkan X pangkat 4 di gambar ini, nggak mungkin. Kamu bisa minimal bisa ngecek kebenaran yang namanya alat itu nggak selalu betul gitu loh ya, kadang error ya. Nah itu jadi kamu bisa ngecek kayak misalkan 2 tambah 1, kok pencet kalkulator muncul 2 tambah 1 5, perasaan 3, jadi kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, membuat grafik. Nah, yang bagian sulit tuh yang ini. Swear, bagian ini sulit. Nah, karena anak-anak enggak suka. Nah, di gambar fungsi grafik fungsi trigonometri, metode grafik itu dengan tabel, dengan transformasi. Nah, tinggal geser kiri, geser kanan. Anak paling seneng ini. Nah, diferensial. Tuh, Bu, diferensial mendingan yang ini, tapi kamu harus jago rumusnya. Nah, ya bantuan grafik ini mah nggak usah lah yang kanan. Nah, ini yang berat. Nah, sampai saat ini contoh nih, soal ini dicontohkan, buatlah sketsa Y sama dengan 2X plus 30. Ya, metode transformasi tinggal geser. Ini maksimumnya 2. Ini kan gambar utama. Ya, geser 2, naik 2. 30-nya geser ke kiri sejauh 30. Ya, ini gesernya 30 ke kiri. Naik 2 dulu baru geser ke kiri. Mana gambar utamanya? Ya. Darinya tadi ini kan dia 0 sampai 90. Tapi digeser dari 90 jadi 60. Tuh. Nah, memang kalau dengan diferensial malah kelihatan susah. Ribut banget tuh. Tapi mari kita coba ya, ibu kita mengingat dulu baru ke soalmu yang ini. Oh sorry, ini enggak usah, ini enggak usah dulu. Ibu kesini, kita balik karena belajarnya sudah jago. Nah sip, nah kita lihat dari sini dulu dah, biar dari sini. Kalau yang membuat grafik ini, oh sorry. Oke, mana ini? Nah ngegambar grafik ini. Sip, dulu biar gampang.
kita oh, kita dari sini ya. Nah ini dia kan pangkat 3. Komitmennya kalau pangkat 3 pasti puncaknya 2, 1 2 1 2 semua 1 2. Nah 1 2 3 berarti bukan. Nah ini belok tuh, dia belok hanya 1, nggak mungkin. 1 2 3 berarti nggak mungkin. Berarti jawabannya antara A dan D. Nah maksud ibu begitu, jadi nembaknya ada ini kan. Nah kamu kalau ingin gambarnya biar cepet jawabnya, kamu nggak usah semuanya dulu menghitung. Nah ini dari sini aja. Nah yang enak tuh dari Y aksen. Y aksen sama dengan 3x kuadrat min 3. Kan ini 0. Bagi 3x kuadrat min 1 0. Itu kan x min 1, x plus 1. Nah ini kan ininya x1, x-nya min 1 ya. Mas mana yuk. Nah ini ya, ini min 1, ini 1. Oke, oops. Nah 1 min 1 mana 1? Min 1 masukkan 0 ya, sorry, kita masukkan 0 ke sini. Kalau masukkan 0 di sini, kalau dia fungsi naik, oh ini ibu pakai fungsi naik. Oh dia fungsi naik. Oh ibu sampai 1 dan min 1. Sorry. Masa fungsi naik 1 dan min 1. Min 1 dan 1. Ini dan 3. Ya jawabannya pasti A mem. Ini gitu. Nah, ya. Nah ini jawabannya A. Kalau misalkan ingin mengecek, nah sebenarnya jawabannya sudah terjawab kan. Nah kalau Y aksen lebih besar 0, berarti kan dia masukkan dia min 1, dia 1. Masukkan angka selain ini 0, masukkan ke sini. Ini kan x kuadrat min 1 lebih besar 0. Masukkan 0 min 1 min 1 0 di sini 0 min 1 0 salah tuh kan. 0 di situ ya. Dapatnya apa? Dapatnya min plus yang dari situ plus. Nah di bawah min 1 dia naik tuh. Dia udah benar jawabannya. Di atas lagi min 1 nih dia naik. Udah betul. Pasti gitu loh ya. Ibu gak gambar ini, jadi ibu akan perbanyak nanti. Ibu diperbanyak karena butuh banget ibu ya. Butuh pengembangan kamu 1 ini. Ya ibu kan nggak mungkin ada pangkat 2. Pangkat 2-nya, kalau pangkat 2-nya dari sini ya. Oke, mana pangkat 4? Nah fungsi naik. Nah gitu. Ini sorry, ibu akan kasih soal kayak gini karena butuh ibu ya, ulangan umum ibu butuh kamu ngerti apa nggak. Fungsi naik Y aksen lebih besar 0, 4x pangkat 3 min 3x kuadrat min 1 lebih besar 0. Ini kalau nggak bisa polinom, kamu nggak akan bisa jawab ini. Jadi ibu ngulang karena memang butuh. Ini terang ngotot apapun ini polinom. Nih kita masuk ke bab polinom ya. 4x pangkat 3 min 3x kuadrat min 1 0. Ibu bikin di esai? Boleh ibu bikin di esai karena ibu butuh. Nah nanti sama ibu kau akan dibuatkan yang di PG, tapi ini esai. Sekarang kalau buat ulangan umum buat tak bikin di esai. Gampang tapi susah.
Susahnya kalau harus ke bab polinom pertidaksamaan. Masukkan ini. Apa? Ya, karena pertidaksamaan maksudnya matematika dasar. Nah, ini berapa? Ini kan faktornya min 1. Bisa 1, bisa. Kita pakai min 1 dulu. 4, pangkat 3, pangkat 1, 0, min 1. Turun 4, min 4, min 7, tambah gede. Oke, nggak mungkin. Jangan diteruskan. Oh, kalau kita 1, oh, nah, ini 4, 4, 1, 1, 1, 1, 0. Betul dia. Nah, sekarang yang ini tuh adalah X min 1. Yang ini 4X kuadrat plus X plus 1. Nah, bagian yang ini. Boleh dong Ibu Esa ya? Nah, oke. Nah, A-nya 4 lebih besar 0. D-nya, kamu lihat dulu, B kuadrat min 4AC. Kan Ibu berkali-kali bilang, bisa difaktorkan jika kuadrat sempurna. B-nya 1, 1 min 16. Oh sorry, kok ini aja TSS. Nah, itu kan, ini adalah min 15. Lebih kecil 0. Sampai kapanpun, ya, ini lihat. Tak buat gini. Oh, nah, tak buat di sini. Ini, hei, kamu anak IPA, gitu ya. Oh, si ini memiliki A lebih besar 0, D lebih kecil 0. Definit negatif. Masukkan berapapun angka kamu ke sini nih, pasti hasilnya negatif. Itu artinya definit negatif. Hati-hati ya, Ibu sedang mengulang materi fungsi kuadrat, tapi kamu tidak terasa Ibu sedang mengukur kamu, kemampuan kamu fungsi kuadrat. Jadi kalau Ibu ini kan gambar fungsi maksudnya ke matematika umum. Jadi kalau besok ulangannya ininya jelek, Ibu lihat ini, oh kalau tak turunkan nilainya wajar. Kamu entah lupa, entah kemarin gimana, Ibu juga nggak ngerti. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak ngertinya kenapa kamu bisa lupa. Nah ini definit, ini dikenal dengan definit negatif. Nah, besok Ibu ulangan umum masih tak buat, ada beberapa kan pakai cara ya, tapi ulangan umum esai ini. Soal cerita masih gampang. Oh ini susahnya setelah mati. Dan parahnya ini kalau ya Ibu betul bukannya apa-apa, ingin mengukur kemampuan kalian besok ini, kalau tak buat X pangkat 3, grafik X pangkat 3, boleh nggak Ibu buatkan X pangkat 3? Boleh. Gitu ya. Definit negatif. Berapapun masukkan negatif, udah kamu cuma punya berapa? Cuma punya angka 1. Ini kan X sama dengan 1 nih. Ini X sama dengan, udah 1. Buat, karena kan hanya lebih besar. Masukkan angka di bawah 1, 2. 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1 plus. Ini negatif, negatif kali plus negatif. Di atas 1, 2, tadi Ibu pakai 2 ya, negatif. Ibu pakai bawah min 1, 0, 0, 0. 0 dikurang min, min. 0 dikurang min, min. Ya, 0 kurang min, min kali min plus. Tuh. Ya. Jadi apa? Ya, lebih besar ini. Oh, naik. Betul ya? Ini. X lebih kecil 1. Mem, yakin X hanya lebih kecil 1. Siapa saja? Ada 0, ada min 1. Kita coba min 1. Ya. Min 1 fungsinya naik. Ini bawah X1 mana? Oh, enggak ada pilihannya dia. Salah enggak ini. X-nya 1. Benar 1, 4, benar 1. 1, masukkan ini mana? 2 kurang 1. 2 kurang 1. Ini aja ya.
2 kurang 1 plus min. Betul. Grafiknya, fungsinya naik. Mem, apakah sampai 0? Tidak, Mem. Nah, ini ada pilihannya kumaha nih. Nah, perhatikan. Kalian Mem ini memilihnya 0 di bawah min 1. Ini 1 ini salah nih. Nah, ya. Ini dan ini sama. Nah, ini dan ini sama. Nah, ini kan seharusnya yang ini kan X, ini 1. Jadi X lebih kecil 1. Ya, ini ya. Kalian memahami yang namanya definite positif, definite negatif, ya. Nah, ini sama. Ini relatif, kayak gitu. Bisa ya. Oke, kalau titik stasioner nggak terlalu lah Ibu tekankan titik. Nah, titik belok, ini pangkatnya 3. Kamu buat titik belok itu kau buat Y2 sama dengan 0. Nah, itu ya titik buat jangan. Kalau puncak, nah bedanya kalau puncak turunan ini titik stasioner yang ditentukan. Nah, titik puncak itu Y bisa lebih besar 0 atau Y lebih kecil 0. Kalau ini minimum, kalau ini maksimum. Tapi kalau cuman perjalanannya, lihat, kalau dia belok berarti dia dari, nah, cari turunan pertamanya, kita buat ya. Nah, turunan pertamanya adalah 3x kuadrat plus 12x plus 9. Ya, kalau puncaknya ada berapa? 2. Titik beloknya kita cari 2, 6x plus 12. Turunan pertamanya harus 0, 6x min 12. X-nya adalah min 2. Mana yang min 2? Ada 3. Nah, dari sini masukkan ke Y. Di 1, 6, 9, 7, min 2. 1, min 2, 4, min 8, 1, min 2, 5. Min 2,5. Nah, ini besok pilihannya gini aja ya, biar bisa ya. Wah, biar pintar. Oke, nomor ini cari dulu. Y aksennya adalah 6x kuadrat min 6x min 12. Nah, dia puncaknya bagi dulu ya, bagi 6. Kan dia Y aksennya sama dengan 0 ya, bagi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. X-nya min 2, X-nya plus 1, 0 ya. X-nya 2 atau X-nya min 1. Ibu kan tulis, tentukan nilai nggak begini, sama Ibu akan ditambahin, mikir dikit. Nah, 2 ini ya terbagi. Jika X-nya 2, masukkan ke Horner-Tuck. 2 min 3 min 12, 7. Masukkan 2, 4, 1, 2 min 10 min 20 min 13. Jadi 2, min 13. P-nya 2, min 13. Nah, mikir dikit. Nah, ini X-nya min 1. 2 min 3 min 12, 7. Min 1, 2 min 2 min 5, 5 min 7. Salah Kak. 2 min 2 min 5, 5 min 7. Min 7, 7 berarti 14. Min 1,14. Nah, ini
2,13. Nah, cuman ibu nggak mikir dikit apa antara ini dan ini, mana maksimum, mana minimum, ya. Oke. Nah, mana sih yang maksimum, mana yang minimum? Oh, turunan keduanya berapa? Turunan keduanya, nah ini turunan keduanya berapa nih? Turunan keduanya adalah ini 12x 6. Dan turunan keduanya mana, Mem? Masukkan 2. Kalau masukkan 2, dapat turunan keduanya adalah 2. 2 kali 12, 24. Yang ini 24 kurang 6. 12 kali 2, 24 kurang 6. Nah, 24, 18. 18. Ini 18. Ini turunan keduanya berapa? Min 1, min 12, min 18. Karena ini lebih besar, maka ini minimum. Karena ini lebih kecil, ini maksimum. Jadi besok tuh tak bikin maksimum minimumnya. Ya, karena biasanya puncaknya. Jadi kamu ketahuan ini apa namanya, ya 2 itu fungsinya seperti ini buat ngecek puncaknya atau titik beloknya. Saya terus mana ini nanti yang tadi. Nah, ini mah bisalah ini mah. Ya, ini nggak terlalu sulit, ini juga sama. Nah, ini nggak terlalu sulit. Oke, kita ke sini. Nah, nanti kita bikin. Nah, yang ada pusing T ini. Nah, lihat. Membuat grafik. Nah, ini periode. Periode itu berulang-ulang ya, karena kamu ciri khas IPA. Dia sama, gambar itu berulang sama. Pada saat kapan yang sarua nih, dia munculnya di sini nih. Naik sini aja. Nih, anak ini naiknya di sini nih. Ini tet, berarti sampai sini dong. Tet dari sini sampai sini. Nah, berarti kalau di sini 0 sampai dengan 2. Nah, itu periode. Nah, periode dari fungsi periodik di bawah ini yang nggak ada. Periode dari grafik fungsi periodik ini muncul sampai 3. Dari 3 sampai dengan berapa tuh? Oh, sorry, sini 3. Muncul sini lurus, ini 0. Lurus 3 sampai dengan lurusnya lagi 6. Terus jaraknya berapa tuh? 3. Oh, periode. Ya. Perhatikan fungsi periode pada gambar di bawah ini yang tidak memiliki periode ini. Yang lain ya namanya sama tuh. Ya. Berulang. Ini periode segini. Diulang lagi. Perhatikan fungsi trigonometri pada gambar di bawah yang memiliki periode 180. Mana yang 180? Ini dari 0, ini negatif. Ini ke sini 1 lembah min 90 sampai 270. Berapa tuh? Ini ke sini 180, ini 183 ya. Ini ke sini 0 ke 90 kan 180, berarti ini 360. Dia minta periodenya 180, bukan. Mana lagi gambar ini? Ini ke sini 360. 180 bukan. Nah, lagi mana? Yang ini dari sini set ke sini 120. Ya. Ini kemana, dari mana nih? Dari sini sampai sini. Ini ke sini. Oh, 2 ya. Ini ke sini berapa tuh? Ini gambar sempurnanya mana? Gambar sempurnanya dari sini. Oh, berarti dari sini. Gambar sempurnanya dari sini sampai sini. Ya. Berarti berapa? Enggak 180 ya. Nah, ini 1 ke sini. Inilah 180. Tuh. Itu yang namanya periode. Nah, periode pada gambar grafik di bawah ini, grafik apa sih? Ini kosekan. Ya. Nah, kosekan, lihat gambarnya ini muter ke sini.
ini dari sini di bawah, ini ke sini di atas. Ya, ini tuh angkanya lumayan periodenya. Ini ke sini. Ya, cuma dimulai dari berapa tuh? Ini sampai sini. Ya, berapa ini 180 ke 360 berapa derajat tuh? Ya, 180-an. Ya, 180, 360 sampai ini rentangannya ini toh. Nah, dari sini ke sini. Ini ke sini. Ya, ini ke sini. Berarti kan ke sini 180. Nah, taunya di mana? Ini sama sini kan lumayan jauh. Ya, ini jauhnya 180. Periode dari fungsi periodik ini, lihat gambar sempurnanya. Gambar sempurnanya ini dari sini sampai sini. Dari 90 ke 270, 180. Tuh. Nah, periode lihatnya di mana sih? Nih periode lihatnya di sini nih depan X ini. Kalau 1 berarti kan dia 2pi dibagi 1, 362 pi. Tadi visual, sekarang mulai nalar. Periode grafik. Nah, periode grafik lihatnya di sini aja, 3. Tadi kalau sin 360 yang bagi 3, 120. Periode fungsi tangan ini 180 dibagi setengah 360. Nah, memang kalau yang gimana? Periode ini aja nih yang namanya periode 2, 360 dibagi 2. Ya. Mana 180? Periode lagi. Nah, periodenya itu, nah ini udah, ininya harus 1. Nah, ini periodenya. 360 bagi 3, 120. Berapa derajat sih? Gitu. Caranya pi sama dengan 180. Ya, kalau dia 120 derajat, berapa pi sih? Kan gitu. 120 pi dibagi 180. Berarti sama dengan bagi 6, 2/3 pi. Mana? Ini. Ya, Ibu ulang dulu karena butuh gambar grafik. Periodenya mana? Nah, kalau ini tadi komitmennya Y, periode itu harus tangan 5X ditambah pi per 10. Mana periodenya? Periodenya ini. Padahalkan itu 180 dibagi 5, 3, 15 bagi 5, 3, 15, 30 bagi 36. Ah, 36 berapa? Ikutin aja langsung di situ. 36, gitu. Ini X. Berarti si X-nya berapa nih? Ya, si X-nya adalah 36 derajat kali 5 dibagi 180. Berarti berapa tuh? 180 itu bagi 5, 36. Jadi 36. Ya, salah kagak gini nih. 180 bagi 5. Lah, 180 bagi 5 betul, 15 bagi, lah TSS gimana urusannya, salah lah persamaannya. Nah, ini salah ya. Nah gitu. Ibu akan ini pi 180 X sama dengan 36. Berarti X sama dengan 36 pi dibagi 180. Berapa tuh? 180 dibagi 3. Iya 60. Bagi 60 aja sebentar. Bentar nih.
Berarti berapa tuh? 180, 100, adalah 36 bagi 6, 6 berapa bagi 36 kali berapa itu? 140 error tuh. Aduh, error. Aduh. Jadi berapa tuh? 1/5 ya? 1/5 pi. Ya, 1/5 pi. Terus lanjutannya Mem. Ini kita belum, ini nggak masuk diferensial, ini soal kelas semester kemarin. Nah, ini periodenya, pokoknya periodenya ini Y sama dengan 2 cos. Ibu akan bertanya bagian ini. Nah, periodenya mana? Bagi 3. Berarti kan 360 bagi 3. Berapa tuh? 120 derajat. Nah, periode. Nah, ini. Nah, boleh nggak Ibu gambar ini? Minta gambar ini? Boleh. Kamu rubah. Kalau kamu dengan diferensial, ya kamu nggambar ini nggak bisa langsung. Ini harus dirubah dulu. Ibu nanya sederhana periode, tapi kan ini pakai rumus trigonometri yang ada. Ya, ini tuh Mem, ini tuh adalah K cos Ibu boleh nanya dia, saya nggak boleh K cos X min alfa. Nah, periode itu hanya di bagian sini nih. Ya. Kan nggak kalau nanya maksimum Kaknya harus tahu. Periodenya nggak penting. X-nya, alfanya nggak penting. Jadi sebenarnya berapa? Tinggal langsung. Berapa? 2 pi. Jadi kamu nggak usah capek-capek merubah Kak, kalau nanya periode. Tapi kalau nanya maksimum minimum, haruslah. Karena maksimum minimum dia butuh yang namanya nilai K. Nah itu jadi kalau ditanya ya nggak usah semua dihitung. Periode ini nggak usah macam-macam gitu loh ya. Oke, nilai maksimum minimum. Yang tepat. Maksimumnya pasti 6, minimumnya min 6. Mudah-mudahan ingat ya. Nilai maksimum bagian sini. 3 dan min 3. Good. Nilai maksimum 2 tambah 5. Jadi berapa? 7. Ya. Nah, ini bukan soalmu. Oke, kita lanjut di mana sih soalnya? Nah, nilai minimum. Nah, ini kan sebenarnya Y sama dengan min 2 cos X plus 6. Dia terbagi 2. Min 2 dan 2. Kalau min 2 tambah 6 kan 4. 2 tambah 4, dia punya hasil berapa? Dia punya hasil antara gini. Min 2 tambah 6, 4. Oh, ini 4. Ini 8. Nah, berarti kan maksimum dia nanya minimum ya 4 lah. Gitu ya. Nilai minimum. Nah, nilai minimum ini min 2. Dia punya hasil min 2 dan 2. Min 2 tambah 1, min 1. 2 tambah 1, 3. Minimumnya berarti min 1. Tuh. Lagi nilai maksimum minimum. Buat ini. Min 4, 4. Nggak ada lagi. Sudah ini. Nah, nilai maksimum minimum. Nah, ini kalau selama ini udah 1 ya, ini Y sama dengan 3 cos. Nah, dia buat min X min ini 5 X, ini pi per 10. Tapi kan 5 dalam cos positif. Y sama dengan 3 cos 5 X min pi per 10. Ini periode, dia nggak berpengaruh. Maksimum minimum ini 3 dan min 3. Tuh. Ya. Nggak susah. Oh sorry, kelewat. Nah, ini periode. Kalau di periode, kalau sama maksimum minimum ini 4, dia punya fungsi ini
2 dan min 2. Artinya bukan periode ya, bukan periode. Nah, oke, kalau 2 tambah 4 kan 6. Min 2 tambah 2, min 2 tambah 4, 2. Nilai maksimum dan minimum 2 dan 6 tuh. Ya, bisa lah, sudah ingat lah. Nilai maksimum fungsi trigonometri ini kamu nggak berpengaruh. Ini cos 8 x min pi min 2/3. Ini 1, dia punya 1 dan min 1. Kalau 1 dikurang 2/3, jawabnya adalah 1/3. Kalau min 1, jadi min 5/3. Gitu kan? Nah, maksimumnya 1/3 tuh. Ya, ini sama ini tuh. Ini 2, ini min 2. 2 tambah 1, 3. Min 2 ini adalah min 1. Minimum, ya pasti min 1. Yang ini, buat aja 2 dan min 2. 2 tambah 2, 4. Min 2 tambah ini, 0. Yang ditanya minimum, ya 0 lah. 0, berapa derajat? Yang 0 itu, waduh, banyak. Nah, kamu nggak usah pusing, ini 0, 0. Kalau mau iseng kalikan 20, tapi kan kelamaan. Masukkan mem, 20 derajat 3 kurang 20, 60. 60 kurang 60, 0, cos 0, 1. 1 dikali min 2, min 2. Min 2 tambah 2, 0. 0, berarti mana? 20. Gitu, nggak usah pusing. Nah, nilai maksimum minimum ini kuadrat. Ya, dia nggak mempengaruhi, maksimum tuh di sini 3 dan min 3. Ya, ini kuadrat, nggak berpengaruh ke sini. Harusnya jawabnya maksimum minimum. Oh, kok 3 dan min? Oh, salah, hanya 3 dan min 3. Nilai minimum ini. Oh, ini dia punya jawaban. Nah, mari kita lihat aplikasinya di diferensial. Nah, ini pengetahuan yang dipelajari kelas 1. Ini 1 dan min 1. 3 dan min di sini 3 dan 1. Pada berapa? 30. Nah, lumayan. 3 kali 30. Nah, gitu ya lumayan ini. 3 kali, masukkan aja 3 kali 30, 90. Ini boleh ditulis cos 3 pangkat 2 plus 1. Nah, kalau 30 kali 3, 3 kali 3 kali 30, 90, cos 90, 0. 0 kuadrat 0, 1. Mana? Minimumnya 1. Ini tuh. Nah, pusing. Nah, mulai. Ini nilai minimum. Nah, lihat. Nilai minimum sampai bekerok. Ini nggak bisa. Nah, itu. Ya, boleh nggak Ibu nanya ini? Boleh. Nggak bisa. Kalau 1 ini dirubah dulu. Terus 30. Nah, ini mah aplikasi yang tadi lah. Ya, ini juga aplikasi yang tadi. Terus mana? Nah, ini aplikasi yang tadi diketahui fungsi. Ya, nah ini nggak terlalu ini. Nilai maksimumnya ini. Nggak terlalu. Nah, tapi akan susah yang tadi. Yang ini. Nah, nilai maksimumnya 2, ini juga dirubah. Berapa nilai maksimumnya? Nah, kalau nanya periode gampang. Ini kan K. Ini rubah menjadi K cos X min alfa. Harus tahu K maksimum. Nilai maksimum K. Nah, K-nya harus, K itu adalah akar, ya akar dari ini. Nah, tapi bukan nggak sampai sini lah. Tapi kamu biar tahu, ini akar 7 tambah 2 kuadrat ditambah akar 7 min 2 kuadrat. Tapi Ibu nggak sampai sini. Nah, tapi kita biar tahu ya, akar ini kuadrat. Ini ya, ini kuadrat berarti kan 7 tambah 4 akar 7 tambah 4 ditambah 7 min 4 akar 7 plus 4. Berapa tuh? Ini habis.
7 tambah 4, 11. 11-nya 2, 11, 7 tambah 4, 11. 11 kali 2. Jadi akar 11 kali 7 tambah 22. 22. 22. Akar maksimumnya 22. Tapi dia nanya nilai ini. Dikuadratkan 2, akar kuadrat 22 kali 4, 22 kali 4, 88. Tapi nggak sampai sini kasih. Nah, ini pun enggak lah ya. Oke, nah. Jadi yang akan Ibu boleh bertanya yang mana tadi ini, tapi Ibu belum jawab. Kamu harus bisa nilai minimum fungsinya. Harus jago ya perawatan dulu, biarkan dulu. Ya. Nah, persamaan grafik ini ya. Nah, ya artinya dasar-dasarnya saja tuh. Kita bahas dulu salah satunya, persamaan dari grafik fungsi. Ini di bawah ini kan 180, ini periodenya 180. Yang punya periode 180 ini karena 2. Ini karena 2, tapi gambar bergeser enggak, masih di 0,0. Mana yang periodenya ini dan ini. Ke bawah, gambar ini adalah sin, tapi minus. Mana min sin? Ini. Nah, itu ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah ini janganlah yang pakai Pi semua ya, Ibu kasihnya Pi. Oh, sebentar. Nggak apa, ini. Nah, ini 720, ini 360. Jadi dari sini ke sini, gambarnya set ke sini. Set ke sini. Nah, gambar seperti ini adalah gambarnya cos. Nah, cuma periodenya berapa? Cos itu 360. Cosnya 360 bagi berapa tuh? Oh, ini gambarnya nggak sempurna. Dari sini ke sini 0 sampai 720. Set ke sini. Kan kalau cos dari sini sampai sini cos sampai 720. Nah, berarti kan 360 dibagi berapa? Hasilnya 720. Berarti kan 360 dibagi 720 adalah X-nya setengah. Ini gambar cos. Maksimumnya 4, minimum 4. Sip. Gitu ya. Untuk mengulangnya. Jadi nggak terlalu repot-repot aman. Mem, ini gimana? Ini gambar. Nah, lihat dari sini ke sini. Ini juga. Kalau mau ambil dari sini, dia sinus. Ya, ini 90 sin. Karena bedanya sin. Ini udah pasti 90 dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Tapi ini ke sini, ini 360. Mana yang 360 periodenya? Ini keluarkan. Sin 2X min 90. Ini periodenya 360. Nggak mungkin yang segitu. Jadi yang harusnya 1. Ya. Ini harus cepat. Nah, ini dulu anak-anak tuh kalau udah ujian ini rada susah tuh ya. Ini nggak mungkin karena 360 bagi ininya 2 dibagi 2. Kalau ini jadi 360 dibagi 2 180. Nggak mungkin sebenarnya ini 360. Yang cuma 1 mana? Ini 1, ini juga 1 nih. Ini dan ini. Geser ke kiri. Kalau geser ke kiri tambah C. Ya tuh. Ya, saya bisa ya untuk ini kita nah gambarmu, pertanyaanmu yang sebenarnya yang ini. Oh, yang ini kayak yang tadi ya. Oh, yang ini. Nah, ini grafiknya. Nah, kamu kalau nggak bisa hafalannya susah. Nah, ini dirubah. Ya, ini dirubah. Y sama dengan, ini sama dengan, Y sama dengan sin 2X. Ya. Ini cenderung ke bab trigonometri, betul. Boleh pakai diferensial, boleh pakai trigonometri. Ini maksimumnya
1 minimumnya min 1, periodenya adalah 360 bagi 2, dari sini 2-nya 180. Mana yang 180? Ya, 180, dia nggak bergeser. 180, mana C itu? Nilai maksimum dengan periode. Nilai, nah ini tadi bisa 2 cara. Yang awal ini gimana maksimumnya? Ya ini maksimumnya ini dia 1 min 1. Tapi kalau sudah pertanyaan fungsi naik, maka kamu nggak akan bisa menghindari. Ini kan cara trigonometri ya semester 1. Ini maksimum minimum malah cara kelas S1 SMA. Tapi ini dan ini, aduh, lumayan. Kalau mau manual kamu pakai ini. Kapan dia naik? Nih kapan dia naik? Pada saat di bawah 45. Mana di bawah 45 dia naik. Ini kan kalau kamu jago gambar, ini dia naik. Dari sini dia turun, terus dia turun sampai 135. Tapi ini dia naik. Jadi turunnya di antara 45 sampai 135. 45 ini dia turun. 45, jadi turun di sini tuh, dia turun. Nah, itu turun. Kalau mau kamu pakai ini turun 45 sampai 135 dia turun. Nah, yang ini di bawah 45 dan di atas 45 dia naik. Tuh. Ya. Ya kalau pakai turunan, pakai turunan. Share, kalau pakai turunan gimana? Y sama dengan sin 2x. Y aksen. Nah, ini kamu sama dengan 1 sin 2x pangkat 1. Jadi sin 2x pangkat 0 kali turunan sin adalah cos 2x, turunan 2x adalah 2. Jadi turunan pertamanya adalah 2 cos 2x. Ya, kalau kamu lari ke sini susah. 2 cos 2x lebih besar 0. Ini fungsinya naik. Nah, cos 2x lebih besar 0 bagi 2. Bla 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 bla. Nah, ini perhatikan, pemerintah saat ini, ingat tuh ya kalau Pak Muti, Ibu belum ini, cuma kalau dia melanjutkan, ini nggak usah. Untuk di diferensial, ini nggak usah, kasihan, gitu loh. Ya, jadi lebih banyak kasihannya. Nah, cuman kalau gambar ini juga sama, bisa dengan cara yang tadi. Ya, nah, ini maksimum minimumnya dengan yang tadi. Nah, fungsi turunnya sama dengan yang tadi. Ini pakai trigonometri, makanya kalau trigonometrinya nggak bisa, waduh, mem yang ini gimana? Nilai minimumnya ini nggak diberikan. Jadi paling banter pakai mana? Kalau trigonometri masuknya ke soal cerita. Jadi kenapa dia masukkan ini ujian sekolah ini? Ya, kita contoh soal misalkan, jadi Ibu komitmen kalau di grafik ini tak mainkan. Jadi kita pertidaksamannya cukup yang di aljabar. Trigonometrinya enggak. Jadi kamu tahu kenapa alasannya enggak dikasih. Pemerintah sayang sama anak-anak. Jadi jangan terlalu susah happy lah. Tapi butuh ketahuannya. Tapi disayang, artinya jangan jadi susah materi matematikanya, saya toh kuliahnya hanya butuh ini, makanya kalau ke teknik makin dilanjut ya. Oke, jadi ini toh temari. Nah, soalnya yang trigono, jadi yang soal ceritanya ada di trigono. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan fisika kan, dia hanya kecepatannya. Nah, ini masa yang nggak bisa sih turunan pertamanya ST sama dengan V. Nah, ini kau buat ya, nanti sama Ibu dirapihkan mana saja sih yang keluar ya, artinya memang
tapi tidak sama yang jelas, tapi kamu tahu. Nah, ini turunannya berapa? 2 kali 1 kan sama dengan 2 sin 3T pangkat 0. Turunan sin adalah cos 3T. Turunan ini adalah 3. Ini 1. Berarti 6 cos 3T. Waktunya per detik. Berapa P-nya? 180 bagi 9. 6 cos 3 kali 180 per 9. 6 cos, ini 180 bagi 9 berarti kan 2. 20 kali 3, 60. Nah, ini kalau harus hafal ini. Ini setengah, 6 kali setengah 3 ini. Jadi Ibu keluarnya yang trigonometri ya, gitu loh ya. Itu nanti tak rapikan kembali bagian-bagian mana tak save, bagian-bagian mana saja yang keluar sampai ulangan umum. Ya, jadi Ibu dirapikan, kita fokus nanti belajarnya di integral. Limitnya juga nanti kita rapikan. Toh belajar. Tapi yang betul-betul dasar sisanya kamu sama Ibu dirapikan lah. Karena ada bagian-bagian yang perlu tapi tidak yang perlu tapi tidak terlalu perlu gitu. Karena yang kayak begini-gini kalian Ibu yakin bisa. Kalau ini enggak bisa, ini nanti perhatikan contoh sama Ibu dirubah. Kenapa? Boleh dong Ibu bikin soal ST sama dengan misalkan nih ya 2 cos X sin X. Nah, Ibu bilang kalau ini nggak ngerti jadi sin 2X, kamu akan berria. Ya, itu ukuran kamu akan bercapek-capek ria. Karena ada lebih gampang kan. Terus apalagi? Misalkan ST, misalkan nih cos 5X ditambah cos 7X. Nah, kamu akan bercapek-capek ria di sini. Kan ada rumusnya ya. Itu jadi Ibu menekankan itu karena perlu jadi yang dasar-dasar buat ujian ya. Itu saja, jangan lupa absen, tak save dulu absennya ya. Tuh. Oke, sini tak kirim, jangan lupa absen.